Di balik gemerlap rembulan di Dusun Bajang, Wijirejo, Pandak, Bantul, terhampar kisah luar biasa seorang da'i yang menakjubkan, Faiz Sabilil Haq. Sejak kecil, dia telah merasakan pahitnya kehidupan yatim. Namun, seperti purnama yang terang di malam gelap, cahaya keimanan membawa warna baru dalam langkah hidupnya. Faiz yang berasal dari Tanah Kendal adalah lulusan baru dari Pondok Pesantren Akademi Al-Quran FKAM. Dengan semangat baru, setahun setelah lulus, dia memutuskan untuk membuka usaha susu kedelai dan jualan es batu. Usaha kecilnya menjadi bukti bahwa kehidupan yang sulit tak menghentikannya untuk berkarya dan berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Setiap hari, Faiz menjadi penuntun rohaniah bagi warga dusunnya. Di musola kecil Ar-Rahman, beliau menjadi imam dan guru ngaji bagi para ibu dan bapak-bapak yang datang untuk mendengarkan hikmah dan petunjuk hidup yang beliau sampaikan. Meski musola kecil, tetapi keberkahan yang terpancar darinya mengisi hati setiap jamaah. Tidak hanya di musola kecil, Faiz juga terlibat dalam mengajarkan Al-Quran di Sanggar Al-Quran Al-Kautsar bersama dengan 60 santri cilik yang penuh semangat. Mereka belajar dengan gembira dan penuh keceriaan. Faiz membimbing mereka dengan sabar, mengukir makna dan cinta kepada kitab suci di hati-hati muda tersebut. Selain itu, pagi-pagi buta, Faiz juga melangkah ke SD Muhammadiyah Bantul Kota untuk mengajar tahfiz. Setiap Selasa hingga Kamis, suara merdu bacaan Al-Quran dan doa-doa bersama menggema di koridor sekolah, membuktikan bahwa pendidikan agama adalah fondasi yang kokoh untuk masa depan. Inilah kisah perjalanan seorang da'i hebat, Faiz Sabilil Haq, yang melewati bayangan-bayangan masa kecil yang sulit dan menjadi cahaya penerang bagi semua yang bersentuhan dengan kehadirannya. Bersama keluarga, santri, dan murid-muridnya, Faiz membawa makna dan inspirasi, membuktikan bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika kita memberikan yang terbaik bagi orang lain. Saksikanlah kisahnya, di mana setiap usaha kecil Faiz membawa keberkahan dan cahaya kehidupan bagi sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sabilil Haq, asal dari Kendal, Jawa Tengah. Lahir dari 4 bersaudara, saya yang nomor 3. Yang pertama kakak perempuan, yang kedua ada kakak laki-laki, dan terakhir adik perempuan. Alhamdulillah saya lahir di keluarga yang mana berkecukupan, insya Allah. Bapak dulu meninggal ketika saya masih kecil, masih TK lah, dulu masih belum tahu apa-apa. Kemudian kalau ibu saya sekarang masih jadi seorang pedagang ya, toko kelontong kayak gitu, ya toko kelontong atau buat catering makanan-makanan. Riwayat pendidikan saya SD dulu di SD negeri di desa sekitar, sekolah negeri. Kemudian masuk SMP, saya masuk SMP Muhammadiyah sekalian di pondok, ya mondok sekalian SMP Muhammadiyah. SMA-nya sama di Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Kemudian setelah lulus SMA saya masuk di Akademi Al-Quran FKM Klaten, Jawa Tengah. Semasa kecil dulu ya, karena lihat dari orang tua, terutama ibu, bukan seorang pedagang ya, seorang pengusaha. Jadi dari kecil itu ada dorongan pengen punya nanti kan besar, kalau bisa punya usaha sendiri, enggak jadi karyawan orang lain atau kerja sama orang lain. Jadi punya keinginan punya usaha sendiri nanti ketika besar. Cita-citanya kurang lebih seperti itu.
Alhamdulillah, kalau dari orang tua sendiri, yang pasti orang tua itu, kalau saya karena tinggal ibu ya dari kecil ya, itu orang tua mesti apa pilihan saya pasti orang tua mensupport apa keinginan saya. Alhamdulillah semenjak masuk di SMP tadi, karena saya di pondok, dan motivasi pertama itu kan karena apa namanya salah satu hadis Rasulullah yang mana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan dari situ saya muncul apa motivasi untuk belajar lebih dalam lagi agama Islam nanti agar bisa menyalurkan Al-Qur'an yang telah saya pelajari, Al-Qur'an yang telah saya pahami untuk saya amalkan, saya ajarkan kepada orang lain. Ya, kalau dibilang kalau masalah cita-cita sih kalau berubah 100% sih tidak ya. Memang semenjak masuk pondok itu keinginannya ya udah pengen fokus apa namanya jadi apa seorang pengajar yang menyalurkan ilmu ya, bisa bermanfaat lah bagi orang-orang sekitar. Tapi di sisi lain tetap ada keinginan pengen jadi seorang pengusaha. Jadi tetap dibarengi lah, paling nggak lepas semuanya. Itu awal mula saya masuk ke Akademi Al-Qur'an FKM. Jadi sebelumnya kan di SMA. Di SMA itu kan saya sudah mulai menghafal Al-Qur'an gitu. Di SMA sudah mulai hafalan Al-Qur'an. Terus itu karena apa menanamkan dalam diri khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi pengen lah nanti pengen jadi pengajar Al-Qur'an. Nah, terus kemudian ustadz saya yang membimbing saya dalam bidang tahfidz khususnya itu merekomendasikan saya ke Akademi Al-Qur'an. Jadi akhirnya saya ikut pendaftaran dan masuk di Ponpes Akademi Al-Qur'an FK. Untuk apa namanya masa-masa ketika masih di pondok itu kan ya banyak lah hal-hal apa namanya kisah-kisah yang mengenang lah. Tapi salah satu yang saya apa namanya sering ingat itu masa-masa ketika dulu di pondok itu berjuang menghafal Al-Qur'an bareng, bahkan rela sampai begadang hanya ingin sampai target pada hari itu, rela sampai begadang sampai malam, nanti paginya bangun pagi nanti bareng-bareng saling bangunkan untuk mencapai target hafalan. Kemudian itu karena tidak lain tidak bukan ya karena salah motivasi para asatid ketika di pondok ya, karena dulu itu awal masuk pondok dari SMA, awal masuk SMA, pondok di SMA tuh saya pengen menyelesaikan hafalan apa namanya 30 juz ya. Tapi ketika berjalannya waktu apa namanya saya nyoba menghafal, mulai menghafal itu ya ternyata tidak segampang perkataan kita. Kemudian ini saya berjuang ala kulli hal setelah selesai dari Akademi Al-Qur'an ya belum bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an. Ketika masuk di AAK ya ada tambahan penguat nasihat dari para asatid. Nah, selain dari hadis Rasul yang pertama tadi khairukum man ta'allamal Qur'an, ada juga yang lain yang mana menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Nah, di situ saya berpikiran saya sudah belajar pondok dari SMP, SMA, kemudian di Akademi Al-Qur'an selama 2 tahun. Saya berpikiran, wah ini kalau saya sudah belajar di situ mungkin hal yang bisa
saya lakukan agar bermanfaat bagi orang lain, yaitu mengajarkan Al-Quran. Salah satunya seperti itu, sehingga menjadi motivasi untuk terus dia menjadi pengajar Al-Quran. Ya, untuk pertama kali saya ngajar Al-Quran atau ngaji di TPA khususnya itu dari SMA. Di SMA itu dulu sudah mulai ada tugas ke daerah sekitar untuk ngajar anak-anak TPA, dan juga ada yang orang tua juga, mengajar orang tua. Jadi dari mulai SMA itu saya mulai tertarik, kayaknya kok hatinya tenang gitu kalau ngajar. Terus akhirnya itu tertarik, pengen nambah lagi ke ilmuwan tentang dakwah, akhirnya masuk ke Akademi Al-Quran. Ya, di liku dakwah ya, ketika mengajar Al-Quran ya, pasti ada saja, entah itu dari, terutama kalau ini beda, kalau yang anak-anak mungkin bukan dari susahnya kalau diajar, tapi karena kadang ya namanya masih anak kan, suka bermain, kadang agak, kalau dinasihati agak susah. Tapi kalau masalah penyampaian, insya Allah kalau anak-anak masih agak mudah untuk disampaikan. Kadang, tapi kalau beda lagi kalau kasusnya orang-orang tua yang sudah sepuh, simbah-simbah itu kan, nah itu kadang sudah diulang berkali-kali, tapi ya emang agak susah karena dari awalnya kan sudah kurang betul, mungkin dari bacaan kayak kalau belajar tahsin itu kan. Nah itu kalau orang, jadi bedanya seperti itu. Kalau anak-anak mungkin susah dalam mengatur, tapi kalau orang tua susah dalam membenarkan bacaan. Ya kalau hal terberat ya ketika masa-masa futur, ketika kadang kan ya iman kan naik turun ya. Kadang kalau pas turun banget itu, mau berangkat ngajar itu gimana ya, nggak ada semangat sama sekali kadang ya, sampai aku mikir izin dulu bagaimana ya, kayak gitu. Itu kalau pas masih down-downnya. Ketika ya masa turun kayak gitu, mengatasinya kalau saya ya ikut ya, itu kadang buka di sosial media lah, ada motivasi dari ustadz-ustadz, itu salah satu cara untuk menguatkan, untuk menambah semangat dalam berdakwah. Itu salah satunya ya dengan itu melihat di YouTube lah ataupun IG lah, para asatid yang menyampaikan ilmu-ilmunya atau motivasi dakwah dalam sosial media. Kalau futur bukan jarak sih kalau saya. Ya lebih kalau emang bener-bener capek. Kadang kan kalau ada kegiatan full sehari, terus besoknya pagi ada jadwal itu mendadak. Lah itu kadang di situ masa-masa futurnya. Karena pas lagi capek-capeknya kan, terus tiba-tiba ada jadwal dadakan. Lah itu kadang agak shock, terus kadang timbul rasa futur, kadang seperti itu. Jadi faktor utamanya kalau saya, kalau capek, kalau jarak, insya Allah kalau pas nggak capek, insya Allah masih bisa. Alhamdulillah sekarang kan saya tugas di Bantul, tepatnya di Desa Wijirejo, Pandak. Selama 2 tahun, alhamdulillah. Sebelum saya di sini, ketika selesai belajar di Akademi Al-Quran, saya mendapatkan amanah tugas di daerah Bantul sini selama 2 tahun, dari tahun 2022 sampai nanti selesai insya Allah 2024. Saya mengajar di Bantul sini, saya mengajar di Sanggar Al-Quran Al-Kausar namanya. Tapi selain itu, selain saya mengajar di Sanggar Al-Quran, juga ada tempat lain, tempat mengajar. Saya juga ditugaskan, alhamdulillah, mengajar di sekolah
SD Muhammadiyah Bantul Kota. Itu mengajar ekstra tahfidz ya, sama sesuai dengan bidangnya. Dan selain itu juga ada majelis-majelis yang lain, seperti ada kajian remaja di masjid, kajian remaja masjid. Kemudian ada tahsin. Tahsin ini sifatnya umum ya, boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, ataupun anak-anak muda juga biasanya ada yang ikut. Di masjid juga sama, masjidnya sama, di Masjid Soko Tunggal namanya. Seperti itu. Alhamdulillah, selain mengajar ya di SD Muhammadiyah ataupun di Sanggar Al-Quran ataupun di majelis lain, ada pula kegiatan lain selain mengajar, yaitu saya membuat usaha susu kedelai. Setiap pagi membuat susu kedelai, nanti dititipkan di warung-warung, kemudian juga membuat yang sore hari nanti didinginkan di kulkas untuk anak-anak Sanggar Al-Quran. Di seperti itu. Ya, sebagai seorang pengajar kan sudah pasti ya harus menambah keilmuan ya. Alhamdulillah, yang saya lakukan selama ini ya, pertama ya selalu mengikuti kajian-kajian ilmu, itu diikuti terus, ngaji, tetap ngaji sama orang. Kemudian mengikuti ya daurah itu, kalau ada daurah, kalau bisa mengikuti ya kita ikuti, karena itu merupakan peluang langka. Kalau yang daurah ini kan nggak semuanya bisa mendapatkan peluang tersebut. Jadi kalau ada kesempatan ikut daurah, insya Allah kita ikuti, karena itu merupakan salah satu upgrade yang cukup bagus dalam peningkatan keilmuan seorang pengajar. Alhamdulillah, untuk planning dakwah ke depannya setelah selesai tugas 2 tahun di Bantul sini, saya rencana nanti mau belajar lagi ya, salah satu Universitas Muhammadiyah di Kendal. Insya Allah belajar lagi ilmu agama selama 4 tahun insya Allah. Kemudian rencana, jadi dulu saya sebelum masuk Akademi Al-Quran itu aslinya punya tim. Itu punya tim yang mana emang sengaja kita itu disebar. Ada yang di Akademi Al-Quran, dulu ada yang di Al-Islam, ada yang di Baitul Quran, disebar. Dan tim itu rencana emang nanti setelah selesai sekolah, setelah selesai mondok belajar, nanti kembali ke Kendal, nanti membuat tim dakwah lagi di sana, khususnya di daerah Waleri. Ya, pesan kepada diri saya pribadi dan semua pengajar-pengajar Al-Quran ya, entah TPA, entah Sanggar Al-Quran, entah guru-guru tahsin ya, pesan saya jangan jangan patah semangat, jangan berhenti dalam menebarkan kebaikan, dalam mengajarkan Al-Quran. Ingat, kita sebagai umat Rasulullah, ketika kita ingin menjadi umat terbaik kata Rasulullah, salah satu caranya yaitu dengan mengajarkan Al-Quran. Maka mari para pengajar kita tetap ajarkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.